Kami mohonkan kembali kepada seluruh jemaah untuk bisa maju ke depan, mengisi saf yang masih kosong. Kami silakan bapak-bapak dengan segala kerendahan hati mohon untuk maju ke depan, mengisi saf yang masih kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ballagha ar-risalah wa 'adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ummah wa 'abida rabbahu hatta hul yakin وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا خالق. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واسمعوا ما قال الله تعالى في القرآن العظيم وبه يهتدي المهتدون. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله والرسول فقد فاز فوزا عظيما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم walhamdulillahi rabbil alamin. Sidang jemaah Jumat, tamu Allah yang dimuliakan oleh Allah, berjalan waktu yang begitu terasa cepat mengantarkan kita pada hari ini, hari Jumat, tepat pada tanggal 8 Safar 1445 Hijriah. Maka segala nikmat yang ada ini mari kita syukuri dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat dan salam tetap tercurah buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, sebelum khatib menyampaikan mau'izah singkat pada siang hari ini, izinkan khatib mengingatkan diri pribadi dan kita semua dalam keadaan jalannya Allah, yaitu jalan ihdinas siratal mustaqim, jalan yang dicintai oleh Allah, jalan yang diridhai oleh Allah sampai akhir daripada hidup kita,
menutup mata dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, mau'izah singkat pada siang hari ini kita ambil dari tema surah Al-Ahzab di ayat 70. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, takutlah kepada Allah, wa qulu qawlan sadida, kemudian berkatalah dengan perkataan yang benar. Yuslih lakum a'malakum, niscaya Allah akan memperbaiki bagimu amalan-amalanmu. Kemudian wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni daripada dosa-dosamu. Wa may yuti'illah war rasul, dan siapa orang yang mentaati Allah dan Rasul, faqad faza fawzan 'azima, niscaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya kemenangan yang luar biasa. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, satu kisah berasal dari seorang budak yang namanya dicantumkan di dalam Al-Quran, yang disebut namanya itu adalah Luqmanul Hakim. Di dalam kitab An-Nawadir yang dikarang oleh Syekh Ahmad Syihabuddin, suatu ketika Luqmanul Hakim dipanggil oleh majikannya. Apa kata majikan? Hai Luqman, ta'al. Luqman, kesini terlebih dahulu. Apa kata majikan? Luqman, tolong engkau sembelih satu hewan kambing, kemudian nanti engkau kuliti, engkau pisahkan kulit daging dengan tulang, kemudian engkau ambil dua hal yang terbaik di kambing ini, kemudian engkau ambil. Lalu dilaksanakan oleh Luqman. Disembelih kambing tadi, dikuliti, diambil dua hal yang baik tadi. Setelah diambil, dimasukkan dalam kantong, diberikan kepada majikannya. Dua hal yang diberikan tadi adalah berupa hati dengan lidah. Beberapa hari setelah itu, Luqman kembali dipanggil oleh majikannya. Wahai Luqman, ta'al, engkau kesini dulu. Ya wahai tuan, apa yang bisa aku bantu? Sekarang kembali engkau sembelih satu ekor kambing, engkau kuliti, engkau pisahkan daging dengan tulang. Kali ini ambil dua hal yang buruk terhadap kambing tersebut, engkau berikan kepadaku. Maka Luqman melaksanakan daripada perintah majikannya, disembelih daripada kambing tadi, kemudian dipisahkan kulit daging dengan tulang. Dua hal yang buruk tadi diambil kembali oleh Luqman. Apa yang diambilnya? Berupa hati dengan lidah. Dimasukkan di dalam kantong, kemudian diberikan kepada majikan. Yang luar biasanya apa yang terjadi? Seketika majikan membuka dua hal yang buruk yang diberikan oleh Luqman tadi, karena memang Luqman ini seorang hamba Allah. Dia bukan seorang nabi, bukan seorang rasul, tapi karena kesolehannya beliau digelar dengan ahli hikmah. Apa yang terjadi ketika dibuka daripada apa dua hal yang buruk tadi? Majikannya melihat kembali hati dengan lidah. Maka berkata majikannya, "Hai Luqman, apa maksudmu? Kemarin aku minta dua hal yang bagus, engkau berikan hati dengan lidah. Saat ini aku minta dua hal yang buruk, engkau beri kembali hati dengan lidah. Apa maksudmu wahai Luqman?" Maka Luqman seorang ahli hikmah, dia menjawab, "Wahai tuan, ketahuilah dua hal ini merupakan tanda dari seorang hamba Allah. Apakah dia seorang insan yang baik ataupun seorang manusia yang jelek. Kenapa memang? Karena hati itu bak seperti raja
yang akan memerintahkan tangan, kaki, yang akan memerintahkan mata, telinga, mulut, dan begitu juga dengan lidah, dengan hati yang sudah diperintahkan, maka keluarlah apa yang diucapkan oleh lidah. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, kisah ini walaupun singkat, tapi sebenarnya memberikan pesan yang luar biasa. Allah katakan, wa qulu qawlan sadida. Ketika kita bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah, wa qulu qawlan sadida, berkatalah kita dengan perkataan yang benar. Kalau hari ini kita punya rezeki membeli sepeda motor, yang akan kita tengok di antara semua hal yang kita tengok, pasti ada dua yang paling penting. Apa yang pertama? Kita tengoklah mesin dari motor tadi. Kedua, kita tengok akinya. Kalau mesinnya bagus, akinya bagus, pasti motornya hidup. Kalau hari ini kita punya rezeki membeli mobil, pasti di antara hal yang kita tengok mesin dengan aki. Kalau mesin dengan akinya bagus, maka mobil ini pun bisa berjalan. Manusia, apabila kita ingin melihat mana hal yang bisa menjadi patokan daripada dia baik atau tidak, maka lihatlah hati dengan lidahnya. Namun terkadang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hati ini kadang-kadang dia berbolak-balik. Ada saatnya dia baik, ada saatnya dia begitu juga mulut, kadang dia berkata kasar, kadang berkata lembut. Apakah ini disengaja? Apakah ini memang seperti itu adanya? Ternyata dijawablah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billah", siapa orang yang di dalam hatinya telah tertanam keimanan kepada Allah di yaumil akhir dan juga mencintai daripada, yakin daripada hari akhir, falyakul khairan, berkatalah dia dan perkataan yang baik ataupun diam. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, dalam kitab Tanbihul Ghafilin, ternyata kita manusia ini ada kalanya dikuasai oleh akal, ada masanya dikuasai oleh nafsu. Karena memang dua hal inilah yang akan menjadi musuh kita dalam hidup berkehidupan. Apa yang terjadi kalau nafsu dikedepankan, maka kalahlah akal. Tapi ketika akal dikedepankan, maka nafsulah sudah kalah. Maka suatu ketika Allah Subhanahu wa taala berdialog dengan akal dan nafsu. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin diceritakan apa kata akal. Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Hai akal, man ana wa man antum?" Kata akal, "Aku adalah hambamu dan engkau adalah Rabbku." Maka apa kata Allah? Benar. Tapi ketika nafsu ditanya, apa kata Allah kepada nafsu? "Hai nafsu, man ana wa man antum?" Siapa engkau dan siapa aku? Maka nafsu ini biasanya condong kepada bisikan syaitan, maka dia menjawab, "Ana wa ana, antum wa antum." Engkau ya engkau, aku ya aku. Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala menghukum daripada nafsu, diletakkan di tempat yang panas, kemudian setelah berminggu-minggu dikeluarkan daripada nafsu kembali, kemudian ditanya lagi, "Hai nafsu, man ana wa man antum?" Siapa saya dan siapa kamu? Maka nafsu pun menjawab, "Ana wa ana, antum wa antum." Engkau ya engkau, aku ya aku. Maka nafsu kembali dihukum oleh Allah untuk yang kedua kalinya. Dengan apa Allah menghukum? Dia diletakkan di tempat yang paling dingin. Setelah itu pun ditanya. Jawabannya pun begitu. Dengan sombongnya, dengan bangganya, nafsu ini berkata dia berdiri sendiri. Maka inilah identik dengan bisikan ataupun sifatnya syaitan. Sampai akhirnya pertanyaan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala kembali menanya, "Siapa engkau hai nafsu dan siapa aku?" Masih dia menjawab, "Ana wa ana, antum wa antum." Yang ketiga, dihukumlah nafsu ini
tidak diberikan makan dan tidak diberi minum. Di saat nafsu tidak diberi makan dan tidak diberi minum, disitulah ternyata nafsu ini terkungkung, nafsu ini terkalahkan, nafsu ini bisa dikontrol, nafsu ini bisa kita bawakan ke kanan dan ke kiri. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita sekali setahun untuk berpuasa, dan kalau sanggup kita sambung dengan Senin Kamis dalam rangka apa yang terjadi untuk membelenggu daripada nafsu-nafsu kita. Di saat nafsu ke depan, maka mulut ini akan berkata kotor, mulut ini akan keluar percakapan-percakapan yang tidak baik. Sebab apa? Nafsu sudah berkuasa. Tapi ketika akal menjadi yang terdepan di dalam diri kita, maka menjadi orang yang berkata bijak, orang yang berkata benar. Maka hadirin yang dirahmati Allah, semoga dengan kisah yang singkat ini mengingatkan kembali kita untuk kita bersama hidup di dunia ini untuk menjaga lisan, menjaga hati, berkata dengan yang baik. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.